Oke, ada era baru, ada harapan baru nih. Timnas Garuda lagi jadi omongan di mana-mana, dengan banyak banget kabar yang seru. Yuk kita bedah bareng-bareng, apa sih yang sebenarnya terjadi, dan apakah ini beneran jadi awal dari era keemasan sepak bola kita? Coba dilihat, ada pelatih baru, bintang-bintang andalan kita balik lagi, dan bahkan dapat dukungan dari orang nomor satu di negeri ini. Banyak banget yang lagi bergerak. Nah, pertanyaan besarnya, apakah semua ini cukup buat bawa Garuda terbang tinggi? Mari kita cari tahu sama-sama. Oke, kita mulai dari awal. Sebuah babak baru timnas bisa dibilang udah dimulai. Dan sekarang ada dalang baru di balik layar, yaitu Coach John Herdman. Visi Coach Herman ini jelas banget. Dia nggak cuma mau perbaiki tim yang ada, tapi mau bangun tim kelas dunia dengan cari talenta-talenta terbaik atau yang dia sebut kelas A. Nah, ini sinyal yang kuat banget kalau strategi dan ambisi kita sekarang udah naik level. Sekarang kita pindah ke bagian yang mungkin paling ditunggu-tunggu banyak orang. Wajah-wajah yang udah kita kenal, yang comeback-nya krusial banget buat memperkuat inti tim. Yap, bener banget. Setelah absen cukup lama dan bikin para supporter bertanya-tanya, si tembok raksasa kita, Elkan Bagot, akhirnya resmi kembali ke skuad Garuda. Kenapa kembalinya dia ini penting banget? Coba bayangin, tingginya 196 cm, bikin dia jadi raja di udara. Pengalamannya main di Eropa juga nggak usah diragukan lagi. Dia ini back modern yang jago bangun serangan dari belakang. Jelas, dia ini aset yang tak ternilai buat lini pertahanan kita. Dan dia sendiri udah ngasih pernyataan yang nunjukin komitmen penuhnya. Dia bilang siap kembali dan terus berlatih keras. Ini bukti kalau dia serius banget mau berjuang lagi bareng skuad Garuda. Kabar baiknya nggak berhenti di situ. Si anak ajaib kita, Marcelino Ferdinand, yang jadi percikan kreativitas di lini tengah, juga udah pulih dari cederanya dan siap buat tempur lagi di lapangan. Oke, selain para bintang yang kembali, ada juga gelombang talenta baru yang gak kalah keren. Mereka siap buat gabung dan nambah kekuatan tim. Nah, salah satu yang paling menarik perhatian itu kiper baru kita, Maarten Paes. Perjalanan karirnya ini unik banget loh. Dia mulai main bola sebagai striker waktu umur 3 tahun. Terus pas umur 15, dia pindah posisi jadi kiper. Dari situ karirnya melesat, jadi bintang di Liga Belanda dan MLS, sampai akhirnya dia memilih buat bela Indonesia. Dan koneksi dia sama Indonesia tuh dalam banget loh. Ternyata ini sangat personal. Karena neneknya yang dia panggil Oma lahir di Kediri, itu jadi dorongan utamanya. Perburuan talenta kelas A ini nggak berhenti di situ aja. Coach Herdman terus aktif keliling Eropa buat cari pemain diaspora berkualitas tinggi, kayak Tristan Goyer dari Ajax dan nama-nama lain yang siap dipanggil. Nah, dengan semua talenta ini, Coach Herdman punya PR yang menarik sekaligus menantang, terutama soal menentuin siapa yang bakal mengisi lini serang. Ini dia pertanyaan terbesarnya sekarang. Siapa yang bakal jadi ujung tombak serangan Garuda? Soalnya ada beberapa kandidat kuat yang bersaing ketat buat ngisi posisi nomor 9. Dilema pelatih kelihatan banget pas kita bandingin opsi yang ada. Ada Ole Romeni, finisher sejati yang udah terbukti tajam. Terus ada Emiliano Jonathans, tipe pemain yang bisa jadi game changer. Dan ada juga Ezra Walian, si jenius kreatif. Masing-masing punya gaya main yang beda dan bisa bawa warna baru ke tim. Jangan lupa, persaingan di lini depan makin panas karena pemain berpengalaman seperti Ragnar Oratmanguyen juga udah kembali. Ini pastinya bikin skuad kita jadi lebih dalam dan punya banyak pilihan. Yang bikin proyek ini makin kelihatan serius adalah dukungannya. Proyek ambisius di lapangan ini dapat dukungan yang belum pernah ada sebelumnya, langsung dari level tertinggi negara. Jadi ceritanya gini, sempat ada masalah logistik yang serius banget. Gara-gara penutupan wilayah udara di Timur Tengah, para pemain kunci kita yang dari Eropa terancam nggak bisa terbang ke Jakarta. Solusinya, gila ini nggak main-main. Presiden Prabowo kabarnya sampai turun tangan langsung buat melobi pihak-pihak terkait demi memastikan para pemain bisa lewat dengan aman. Ini nunjukin betapa seriusnya pemerintah mendukung timnas. Hasilnya, jalur penerbangan aman, semua pemain bisa datang, dan timnas bisa turun dengan kekuatan penuh. Ini jadi bukti nyata kalau keamanan dan kesiapan pemain udah jadi prioritas nasional. Oke, semua potongan puzzle kayaknya udah mulai terpasang di tempatnya. Jadi pertanyaannya sekarang, apa yang ada di depan buat timnas kita, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang? Nah, ngomongin masa depan, ada satu rumor yang ya lumayan liar sih. Rumor ini bilang kalau ada peluang aneh di menit-menit terakhir buat kita bisa lolos ke Piala Dunia. Jadi teorinya begini,
Kalau Irak karena masalah geopolitik nggak bisa berangkat buat tanding di babak playoff, Indonesia bisa jadi kandidat kejutan buat menggantikan mereka. Tentu ya, ini murni spekulasi, kemungkinannya kecil banget. Tapi, kebayang nggak sih kalau sampai kejadian? Jadi dengan semua kepingan yang mulai menyatu, mulai dari bakat pemain, racikan taktik pelatih baru, sampai dukungan penuh dari level tertinggi, pertanyaan besarnya cuma satu. Apakah ini momen yang selama ini kita tunggu-tunggu? Apakah ini saatnya Garuda akhirnya benar-benar terbang tinggi?